saya Tri Hartawandani, NIM 1905021181 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 10. Pengertian investasi syariah. Investasi syariah adalah investasi yang dilakukan berdasarkan syariat Islam, di mana sektor pasar modal yaitu ditujui bermain dari produk halal. Jadi di mana investor tidak ditetapkan di perusahaan yang menjadi menjual makanan nol halal. Cara kerja investasi syariah. Meski sama-sama berinvestasi di pasar modal, tapi cara kerja investasi syariah dan konvensional sangatlah berbeda. Pasalnya investasi syariah menggunakan sistem akad. Akad itu sendiri merupakan perjanjian untuk kesepakatan baik dari satu pihak maupun kedua belah pihak atau penjual dan pembeli yang berkomitmen dengan nilai-nilai syariah. Jadi akad merupakan berkaitan dengan ijab dan kabul. Ijab yaitu pernyataan pihak pertama yang memiliki kegiatan untuk investasi, sedangkan kabul yaitu jawaban terhadap ijab yang dilakukan oleh pihak penerima modal. Ada 3 prinsip akad yang diterapkan dalam investasi syariah, yaitu bakal kerjasama atau musyarakah, sewa menyewa atau ijarah, bagi hasil atau mudharabah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartini, NIM 1905021160. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membacakan jenis investasi syariah. Menurut OJK, terdapat 3 investasi syariah di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip agama. 1. Yaitu saham syariah. Secara garis besar, saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan modal para pemegang saham di sebuah perusahaan. 2. Sukuk obligasi syariah. Secara harfiah, sukuk berasal dari bahasa Arab yang berarti instrumen legal. Sukuk juga digunakan untuk mendeskripsikan surat berharga jangka panjang dengan prinsip syariah. 3. Reksadana syariah. Cara kerja reksadana konvensional dan syariah bisa dibilang sama saja, yakni manajer investasi yang akan mengelola dana investor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Hardianti, NIM 1905021171. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan mengenai materi investasi publik. Investasi publik juga sering disebut sebagai investasi pemerintahan, di mana pemerintah menanamkan modal, baik itu modal pembangunan atau mendukung komunitas program tertentu guna untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara atau mensejahterakan masyarakat. Pada investasi publik pula, pemerintah berinvestasi pada pembangunan fasilitas umum seperti jalan raya, jalan tol, atau kereta listrik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Horidatul Fitri dengan NIM 1905021148. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan contoh-contoh investasi publik di Indonesia. Adapun beberapa contoh investasi sektor publik di Indonesia yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah sendiri dan beberapa yang juga bisa melibatkan masyarakat. Terbagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, investasi sosial program. Investasi yang menekankan pada program-program yang bersifat charity atau donasi seperti pemberian beras untuk keluarga tidak mampu, pembangunan panti asuhan, pembangunan tempat ibadah, program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu, dan pemberian modal usaha untuk masyarakat miskin. Yang kedua, investasi untuk membentuk generator pertumbuhan. Investasi ini untuk membentuk pertumbuhan generator ekonomi difokuskan kepada kebijakan strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal, seperti investasi pada sektor pertanian, investasi pada sektor bisnis karya lokal seperti batik ataupun makanan tradisional, pemberian modal usaha kepada program UMKM, pembangunan pasar modal. Yang ketiga, investasi layanan publik. Investasi untuk memenuhi kepentingan layanan publik dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu sarana dan prasarana. Terdiri dari perbaikan jalan raya, perbaikan atau pembangunan jembatan, dan perbaikan fasilitas umum di daerah pariwisata. Yang keempat yaitu investasi untuk membentuk pendapatan
investasi ini bertujuan dalam rangka menciptakan return baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam konteks ini memperhatikan aspek bisnis seperti penanaman modal usaha pada program UMKM, investasi pada sektor pariwisata daerah, dan penanaman modal untuk koperasi daerah. Yang kelima, investasi untuk menggali sumber-sumber ekonomi baru. Investasi ini untuk menciptakan bisnis baru yang lebih mengutamakan pada upaya inovatif sumber-sumber ekonomi baru seperti menjadi sponsor atau pemadal untuk festival kebudayaan tahunan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata. Dan yang terakhir, investasi untuk menentukan penghematan operasional. Investasi ini untuk membantu pemerintah dalam memperbaiki atau meningkatkan dan menyediakan teknologi, peralatan, dan mesin pada sebuah pembangunan atau sebagai alat untuk operasional sesuatu agar tahapan proses lebih cepat guna menghemat waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.